Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Ibu Ganis. Kali ini Ibu Ganis akan menemani kalian untuk belajar di kelas 5, tema 9, subtema 1 di pembelajaran yang keempat. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya, agar bisa selalu belajar meskipun belajar di rumah, tapi semoga tetap semangat ya. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian dapat menyebutkan kenampakan alam wilayah daratan dan perairan beserta ciri-cirinya. Dan juga kalian dapat menyebutkan contoh adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar. Dan juga kalian dapat menyajikan hasil kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak. Serta kalian juga dapat menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Ibu akan membacakan kalian sebuah cerita. Hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Kenampakan alam. Nah, kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Ada daerah dataran tinggi dan ada juga daerah dengan dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan dan ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Kenampakan alam. Yang pertama ada kenampakan alam dengan wilayah daratan. Yang kedua ada kenampakan alam dengan wilayah perairan. Nah, kita bahas dulu yang kenampakan alam wilayah daratan. Wilayah daratan ini terdiri dari ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, pantai, dan juga tanjung. Selanjutnya ada kenampakan alam wilayah perairan. Nah, ada seperti contohnya danau, laut, sungai, selat, teluk, dan rawa. Yang perlu Ibu tekankan, kalian harus mengetahui perbedaan antara laut dan pantai ya, karena laut dan pantai itu berbeda. Maka Ibu akan menjelaskan pengertian dari masing-masing contoh kenampakan alam dari wilayah daratan dan juga dari wilayah perairan. Yang pertama ada kenampakan alam wilayah daratan. Yang pertama ada dataran rendah contohnya. Nah, ciri-ciri dataran rendah ini adalah wilayah yang berada pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai daerah tempat tinggal penduduk, pertanian, perkebunan yang cocok di tempat bersuhu panas. Selanjutnya ada dataran tinggi. Ciri-ciri dari dataran tinggi ini adalah wilayahnya yang memiliki dataran luas dan datar dengan ketinggian mencapai 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan gunung memiliki ciri-ciri yaitu wilayah yang menonjol ke atas dibandingkan wilayah di sekitarnya. Gunung berada pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Contoh kenampakan alam wilayah daratan selanjutnya, dataran selanjutnya. Nah, yang pertama ada pegunungan. Ciri-ciri dari pegunungan merupakan rangkaian dari gunung-gunung yang berjajar, ketinggiannya mencapai lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pantai, ciri-ciri pantai yaitu dengan cuaca yang panas, terdapat hamparan pasir atau karang sebagai tempat wisata. Banyak pohon bakaunya juga biasanya. Nah, ada juga selanjutnya tanjung. Ciri-ciri tanjung ini tanahnya yang menjorok ke laut. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kenampakan alam wilayah perairan. Yang pertama ada danau.
Ciri-ciri dari danau adalah dataran luas yang cekung dan berisi air, terbentuk akibat letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Contoh selanjutnya ada laut. Nah, ciri-ciri laut ini wilayah perairan yang luas dan menghubungkan dataran atau pulau satu dengan yang lainnya. Terdapat juga terumbu karang. Contoh selanjutnya yaitu ada sungai. Nah, ciri-ciri sungai ini adalah aliran air yang mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, mempunyai daya erosi yang kuat, memanjang dan berkelok-kelok. Contoh dan ciri-ciri selanjutnya dari kenampakan alam wilayah perairan. Ada selat. Nah, ciri-ciri selat ini letaknya berada di antara dua pulau dengan jarak 200 sampai 1000 meter. Yang kedua, selanjutnya ada rawa, yaitu ciri-cirinya adalah wilayah daratan yang tergenang air biasanya terletak di dekat pantai, sungai, dan persawahan. Banyak terdapat tumbuhan air seperti eceng gondok. Selanjutnya ada teluk. Nah, ciri-ciri dari teluk adalah dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke darat. Setelah Ibu menjelaskan mengenai contoh-contoh dari masing-masing wilayah kenampakan alam, sekarang Ibu ingin menceritakan kepada kalian mengenai adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar. Nah, permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi, ada yang rendah. Kenampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu kenampakan alam berupa perairan dan juga kenampakan berupa daratan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk kenampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya, gunung, pergunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk kenampakan alam perairan contohnya ada seperti sungai, danau, dan laut yang seperti sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan kenampakan alam di lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, dan peralatan rumah tangga serta teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Setelah Ibu menceritakan tentang adaptasi manusia terhadap kenampakan alam di daerah tempat tinggalnya, sekarang Ibu ingin menjelaskan mengenai perbedaan air laut dan air pegunungan. Air laut itu asin, sedangkan air pegunungan tawar. Air laut bersumber dari sungai besar yang kemudian menuju ke lautan, sedangkan air pegunungan berasal dari mata air pegunungan. Air laut biasanya dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan garam, sedangkan air pegunungan lebih banyak sekali manfaatnya karena biasanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti minum, mandi, memasak, dan masih banyak lagi. Air laut dapat mengkristal, sedangkan air pegunungan tidak dapat mengkristal. Kini kalian sudah mengetahui perbedaan dari air laut dan air pegunungan. Selanjutnya, amati kedua gambar iklan berikut ini. Ada iklan yang pertama dan iklan yang kedua. Nah, apa sih perbedaan dari iklan yang pertama dan iklan yang kedua? Iklan yang pertama berisi penawaran depot air isi ulang dengan merek Aquada. Sedangkan iklan yang kedua berisi penawaran depot air isi ulang mineral dengan merek Aceng Pro. Nah, depot air isi ulang ini biasanya bersumber dari air pegunungan karena tidak mungkin air laut dapat kita minum. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar mengenai mewujudkan nilai persatuan dan kesatuan. Karena Indonesia terdiri dari kenampakan alam yang berbeda-beda dan daerahnya yang sangat luas, maka kita harus mewujudkan nilai persatuan dan kesatuan untuk menjaga apa yang kita punya, alam yang kita punya.
Meskipun kita berasal dari daerah pegunungan, jagalah daerah pegunungan kita dengan baik. Jika kalian berada di pesisir pantai, jagalah daerah tempat tinggal kalian, pesisir pantai dengan baik. Jangan ada sampah, jangan buang sampah sembarangan, dan kita harus tetap gotong royong untuk mewujudkan nilai persatuan dan kesatuan. Sekian pembelajaran dari Ibu Ganis yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih, tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah. Jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini karena pastinya Ibu Ganis akan menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang lebih banyak lagi. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.